Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kata orang-orang pada beliau, pada tabi'in ini, ayat apa yang paling ditakutkan oleh sahabat Nabi ketika mereka mendengar atau mereka membaca secara langsung? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal muslimun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim: Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan mathani taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min hada. Shadaqallahu al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga dapat kita menunaikan ibadah salat subuh, dapat kita mengawali pagi hari ini dengan menunaikan ibadah salat subuh. Semoga segala rutinitas kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah serta diberikan hasil yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, ada seorang ulama yaitu Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali ini ada satu kitab beliau yaitu Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Artinya lebih kurang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, atau dengan bahasa yang lain, ketika seseorang membacanya, kemudian bagaimana kira-kira pengaruh yang ia dapatkan, atau disebut dengan al-athar. Artinya bacaan yang ia baca apakah memberikan pengaruh bagi si pembaca ini. Kata beliau, salah satu problem terbesar ataupun fenomena yang banyak terjadi di kalangan umat Islam adalah banyak dari mereka membaca tapi tidak merefleksikan. Artinya membaca tapi tidak mau berupaya menggali, mencari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan-bacaan itu.
Sehingga kalau kita klasifikasi hadirin berbahagia, barangkali ada 3 tipe orang ketika berinteraksi atau ketika membaca kitab Allah ini. Yang pertama, tipe pertama, ada orang yang membaca, dia tidak paham apa yang ia baca dan tidak mau mencari atau berupaya mencari tahu apa yang ia baca sebetulnya. Kemudian yang kedua, cenderung paham sedikit, dia ngerti sedikit apa yang ia baca. Barangkali mengerti bahasa Arab, mengerti ayat-ayat atau maksud daripada ayat-ayat yang ia baca. Tetapi ketika ada statement ataupun pernyataan-pernyataan di dalam Al-Quran, baik itu perintah, baik itu tentang bagaimana Allah misalnya menjelaskan tentang fenomena manusia, atau menjelaskan tentang sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat kekafiran dan sebagainya. Jadi seolah-olah yang ia baca itu untuk orang lain. Seolah-olah ketika turun satu surah bernama surah Al-Munafiqun, jadi seolah-olah ketika membaca ayat per ayat di dalam surat tersebut itu untuk orang lain, sedang menghakimi orang lain. Jadi ayat itu turun atau ayat itu berkenaan dengan orang lain, bukan dengan si pembacanya. Kemudian tipe yang ketiga, hadirin berbahagia, ada orang, dan ini kebanyakan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para tabi'in, para ulama salafus saleh, ketika mereka membaca tentang ayat-ayat yang menjelaskan kekafiran, tentang surga, tentang neraka, itu ayat-ayat itu seolah-olah Allah sedang berkomunikasi dengan si pembacanya, Maka di dalam beberapa riwayat tentang bagaimana perasaan, kondisi psikologi atau secara emosional sahabat Nabi SAW ketika mereka membaca ayat-ayat tertentu, sampai ada di antara mereka yang jatuh sakit. Seperti nanti ada Umar bin Khattab ketika mendapatkan membaca satu ayat sampai beliau sakit beberapa hari karena takut jangan-jangan isyarat-isyarat yang beliau baca di dalam Al-Quran itu beliau gitu. Dan berbahagia, ada seorang tabi'in bernama Ibnu Abi Malika menceritakan bahwa ia pernah berjumpa dengan sekitar 30 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tabi'in ini adalah orang yang hidup pada generasi kedua setelah sahabat. Tabi'in ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tetapi tabi'in ini orang yang pernah berjumpa dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka disebut tabi'in. Beliau ini menceritakan, hati berbahagia, kebanyakan sahabat-sahabat yang ia jumpai, mereka adalah orang-orang yang sangat takut ketika mereka membaca suratul munafiqun atau suratul munafiqin. Ketika membaca ayat per ayat dalam surah Munafiqun, mereka itu gemetar, takut. Jadi seolah-olah Allah ini sedang menjelaskan sifat kemunafikan yang ada pada diri mereka. Begitu takutnya mereka. Setiap ayat yang mereka bacakan seolah-olah Allah sedang menggambarkan mereka seperti itu.
atau jangan-jangan mereka masuk ke dalam golongan itu. Sehingga hadirin berbahagia, banyak di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang berdoa seperti Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khusyuk atau dari ketaatan yang pura-pura, begitu. Itu doa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketaatan yang hanya casingnya saja, begitu. Itu doa mereka. Jadi mereka takut. Jangan-jangan pakaian yang mereka gunakan itu menyebabkan mereka itu terjerumus dalam sifat nifaq misalnya. Pakaian yang mengandung atribut-atribut di dalam agama, atribut-atribut di dalam Islam yang mereka gunakan, yang mereka pakai, jangan-jangan menyebabkan mereka menjadi atau masuk sifat-sifat nifaq. Meskipun hadirin berbahagia, misalnya Syekh Imam seorang ulama Mesir menyebutkan seperti Al-Ghazali bahwa memang nifaq itu ada yang disebut dengan nifaq aqdi atau kemunafikan dalam permasalahan akidah. Ada juga nifaq yang dikategorikan nifaq amali namanya. Ya seperti itu tadi. Nifaq amali itu nifaq atau sifat-sifat yang masuk ke dalam praktek-praktek ibadah. Seperti misalnya seorang sholat bisa jadi karena sifat riya dan sebagainya, itu masuk sifat-sifat nifaq yang dikategorikan nifaq amali, meskipun bukan nifaq secara i'tiqad, tetapi mereka sangat takut nanti berbahagia. Pada suatu ketika ada seorang sahabat Nabi SAW bernama Hanzalah. Ketika itu datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika sampai di satu tempat, Abu Bakar melihat seorang sahabat bernama Hanzalah sedang menangis. Dikatakan fawajadahu yabki. Ini dalam Sahih Muslim. Fas'alahu Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ketika melihat Hanzalah ini menangis, Abu Bakar bertanya kepada beliau, pada sahabat ini. Fas'alahu Siddiq, limadza tabki ya Hanzalah? Kenapa engkau menangis wahai Hanzalah? Faradda alaihi Hanzalah biqaulihi nafaqa Hanzalah ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Hanzalah ini saya, maksudnya Hanzalah telah munafik katanya di depan Abu Bakar As-Siddiq. Wa mimma dzaka? Kenapa seperti itu? Qala Hanzalah, nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat yang lain. Fayudzakkiruna bil jannati wan nar. Kemudian Nabi menyampaikan nasihat kepada kami, memberikan nasihat, menggambarkan bagaimana neraka, bagaimana surga. Ka'annahuma ra'yal 'aini. Ketika Nabi menyampaikan surga, menyampaikan neraka, menyampaikan azab, nikmat akhirat, ka'annahuma ra'yal 'ain. Seolah-olah apa yang Nabi sampaikan itu nyata di depan mata kami. Kata sahabat Hanzalah ini. Hatta idza ma'udna ila buyutina. Tetapi begitu kami selesai majelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami keluar masjid kembali ke rumah. Afasana al-azwaj was-sabiyyah fanasina katsira. Begitu kami keluar masjid, kami bertemu dengan
keluarga kami, dengan istri, dengan anak-anak. Fanasina katsira. Apa yang disampaikan oleh Nabi barusan di masjid itu begitu saja lupa, enggak ingat lagi. Kalau tadi di depan Nabi kami nangis-nangis ketika Nabi menggambarkan neraka, menggambarkan surga, kami menangis terseduh-seduh. Tetapi begitu keluar masjid, hilang begitu saja apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, seperti kami tidak ingat lagi. Kami bisa ketawa-ketawa dan sebagainya dengan keluarga kami. Hadirin berbahagia, juga ada sebuah cerita atau riwayat dari seorang tabi'in. Ada yang menyebutkan ini Abdullah bin Al-Mubarak, bahwa beliau juga pernah ditanya. Seorang tabi'in ini juga pernah ditanya hal yang sama seperti pertanyaan kepada seperti yang disampaikan oleh tabi'in yang lain, yaitu Ibnu Abi Malikah. Kata orang-orang pada beliau, pada tabi'in ini, ayat apa yang paling ditakutkan oleh sahabat Nabi ketika mereka mendengar atau mereka membaca secara langsung? Ada satu ayat, kata tabi'in ini, yaitu di surat Hud ayat 15, yaitu firman Allah, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Artinya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, serta perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, kami akan membalas semua amal mereka, semua amalan mereka akan dibalas secara langsung oleh Allah. Tidak perlu menunggu waktu di akhirat, segera dibalas di dunia bagi orang-orang yang menginginkan balasan itu di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan sedikit pun mereka itu tidak dirugikan di dunia maksudnya. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Tetapi hadirin berbahagia, lanjut pada ayat ini, tetapi mereka yang dibalas kebaikan itu di dunia, nanti di akhirat tidak mendapatkan bagian apa-apa lagi, illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun, dan seluruh amalnya akan dihapus maksudnya tidak lagi dianggap sebagai sebuah kebaikan yang akan dibalas di akhirat. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan semua akan batal apa yang mereka perbuat. Dan berbahagia, penjelasan lebih kurang ayat ini seperti ini. Ada orang-orang yang dengan amalan-amalan akhirat, amalan ukhrawi, menginginkan balasan itu di dunia, menginginkan balasannya di dunia. Contoh, ada ulama yang memberikan contoh seperti ini. Misalnya, ada seseorang yang mengetahui satu ibadah dengan keutamaan yang luar biasa, duha misalnya. Ini contoh para ulama. Salat duha sering digambarkan satu amalan sunnah yang sering mendatangkan kemudahan, mendatangkan rezeki, melancarkan karir dan sebagainya. Kemudian orang-orang ini termotivasi melaksanakan sholat duha. Motivasinya apa? Motivasinya duniawi. Apalagi dengar cerita kawan misalnya, saya sudah mengamalkan duha 10 tahun, karir saya lancar, rezeki saya lancar, jabatan terus promosi dan sebagainya. Jadi seolah-olah dia melakukan sunnah duha itu untuk kepentingan karirnya, kepentingan
jabatannya, untuk kepentingan lancar keuangannya dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan oleh para ulama. Jadi memang Allah berikan seperti itu. Ketika seseorang menginginkan duha saya dibalas langsung tahun ini misalnya, karir saya meningkat dengan salat duha itu, Allah berikan memang. Tetapi kata para ulama ditakutkan. Inilah yang ditakutkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka takut jangan-jangan ketika duha yang kita lakukan balasannya segera di dunia, di akhirat enggak dapat apa-apa lagi. Tidak dapat apa-apa lagi. Demikian juga dengan tahajud dan sebagainya. Karena itu hadirin berbahagia, para ulama memberikan gambaran. Kalau kita melihat kondisi kehidupan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu secara ibadah tidak ada apa-apa dengan kita. Mereka itu adalah ahli ibadah. Tahajud mereka luar biasa, duha mereka luar biasa, bacaan Quran mereka luar biasa. Tetapi coba kita perhatikan kata para ulama. Coba kita perhatikan kehidupan sahabat Nabi itu seperti apa kehidupan mereka itu. Mereka adalah orang yang paling banyak melakukan ibadah-ibadah itu tadi. Tetapi lihatlah kehidupan mereka. Bukankah kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam umumnya kehidupan mereka itu sederhana, dan bahkan umumnya mereka itu orang yang hidup sederhana, dan bahkan banyak dari mereka itu miskin sahabat Nabi. Padahal duha tidak pernah ketinggalan, tahajud tidak pernah ketinggalan. Kenapa mereka kehidupannya seperti itu? Karena memang mereka itu menginginkan apa yang mereka amalkan di dunia, balasannya itu nanti di akhirat, bukan di dunia, dan berbahagia. Karena itu dua contoh ini bagaimana interaksi sahabat Nabi ataupun tabi'in ketika mereka membaca Al-Quran, ketika mereka mendengarkan Al-Quran, seperti itu. Seperti itu tadi, seperti ketakutan terhadap ayat-ayat yang dibacakan atau yang mereka dengarkan. Jangan-jangan itu mereka, kemudian ada ayat-ayat seperti ini, mereka takut jangan-jangan amalan mereka selama ini tidak diterima atau dibalas di dunia, sehingga tidak mendapatkan balasan di akhirat dan berbahagia. Barangkali inilah yang dapat kami sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين